tidak ada satupun di dalam ayat Quran bahwa ada malaikat yang jatuh dalam dosa kemudian menjadi iblis. Bahkan ini hal yang degradasi. Setiap diskusi lintas agama, umat Islam selalu mengatakan di dalam agama kami iblis itu diciptakan, bukan malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu selalu saya pun debat sama Ustadz juga seperti itu narasinya. Makanya nggak ada satupun. Pelanggaran pertama, silakan di mute. Sampai 7 atasnya Pak. Anda tadi ngasih ini tahu. Nah itu paling atas. Pelanggaran terjadi, silakan di mute mikrofonnya untuk kalian berdua. Terima kasih. Pelanggaran pertama untuk debater Muslim atas nama Pak Mustafa. Sayang sekali udah saya tekankan tadi. Pelanggarannya adalah inappropriate data atau data yang tidak appropriate karena menggunakan data yang tidak sesuai dengan aturan. Kamu aja sebenarnya mau menyalahkan Allah dengan menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Kalau di sini bilang itu kiamat sujud ini bukan untuk menyembah Adam apa kiamat? Sujud Pak, sujud bukan hanya menyembah sujud Adam kepada Allah. Anda baca dulu surat 13 ayat 15, silakan buka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini dapat kita lihat dalam debat lintas agama yang sangat seru. Seperti kita ketahui di dalam dialektika, yang merupakan sebuah metode berpikir dengan melibatkan dialog argumen dan kontra-argumen untuk mencapai suatu kebenaran. Di dalam debat lintas agama kali ini, menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ki Ahmad dari umat Kristen dan Mustafa Abdul dari umat Muslim, serta mengangkat sebuah tema yaitu ayat-ayat yang kontradiksi di dalam kitab suci. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat debat lintas agama yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Lima aturan yang berlaku, Bang Mustafa, Pak Saudara Kiamat, dengarkan baik-baik. Tidak boleh ada penghinaan terhadap negara dan lambang negara. Tidak boleh ada penghinaan terhadap Tuhan dan agama tertentu serta perangkat dari semua agamanya. Tidak boleh ada ad hominem atau penyerangan pribadi, expose informasi pribadi, termasuk penyebutan nama yang tidak sesuai dengan nama lawan debat yang ada di layar. Yang keempat, wajib 100% data. Perihal data, wajib menyampaikan data dari sumber yang valid, kredibel, data yang bisa dibuktikan, bukan data open source, bukan data editable, misalnya Wikipedia, AI atau Artificial Intelligence, Blogspot, atau narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aturan yang kelima, dengarkan baik-baik, apabila ada terjadi satu pelanggaran akan ada satu toleransi dengan bunyi bel, tetapi tidak akan diturunkan, juga tidak akan ada pengurangan nilai. Apabila terjadi pelanggaran yang kedua, maka akan otomatis diturunkan. Dengar baik-baik aturannya ya, otomatis diturunkan, bukan dilempar atau di-kick. Otomatis diturunkan kalau 2 kali pelanggaran karena tidak menghargai aturan di room dialektika. Pemain atau debater yang tersisa akan keluar sebagai pemenang partai pertama debat lintas agama, Superboy. Ready super friends yang ada di bawah? Para debater yang siap untuk partai kedua, siapkan data kalian 20 menit. Ki Ahmad dari kubu Kristen, yang terhormat Saudara Mustafa dari kubu Muslim. Partai pertama debat agama lintas agama Superboy dengan tema umum ayat-ayat yang kontradiksi di dalam kitab suci diperbolehkan untuk mirroring. Perhatikan 8 logical fallacy yang berlangsung di room ini dan siapkan baik-baik. Kalian debat profesional selama 20 menit akan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya tanggapi ya Pak Mustafa ya. Luar biasa saudara-saudara sekalian, ternyata ketika tadi Ki Ahmad debat sama Meta AI ya, ternyata Ki Ahmad menang. Ya, menang ini debat sama AI. Sebentar Ki Ahmad. Bagaimana pembuktiannya? Nih saya tunjukkan. Boleh saya diperbesar, saya tunjukkan. Tadi di AI itu secara jelas di situ mengatakan bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 11 sampai 12 di situ iblis dikatakan ya di AI-nya Anda tadi, Anda bisa mendengar ulang ini ya, saya live-kan juga di YouTube. Ternyata AI Anda mengatakan iblis disuruh Allah untuk sujud. Ya kita lihat di dalam ayatnya bagaimana, boleh diperbesar? Mas.
Saya bacakan. Nih ya. Al-A'raf ayat 7 nih. Ini menang sama AI ini, bukan sama Anda loh, Pak. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada siapa? Para apa? Kepada para malaikat dan iblis atau kepada para malaikat saja? Kita cek. Atau kita cek dalam bahasa Arabnya. Kita cek dalam bahasa Arabnya. Ternyata kepada para malaikat disuruh sujud. Aduh, kacau ini. Ya, kita lihat di sini. Kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Malaikat, sujudlah kamu kepada Adam ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Loh, kok bisa bilangnya kecuali iblis? Sedangkan kalau kita lihat, iblis itu diciptakan dari apa? Nih, lihat di ayat 12-nya. Allah berfirman, apakah yang menghalanginya sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api. Jadi iblis diciptakan dari api, dan yang diperintahkan oleh Allah itu bukanlah iblis. Jadi sama seperti Anda salah nuduh maling gitu loh. Di sini Allah ini salah nuduh. Makanya saya katakan tertulisnya di situ malaikat, sedangkan tidak ada satupun di dalam ayat Quran bahwa ada malaikat yang jatuh dalam dosa kemudian menjadi iblis. Bahkan ini hal yang degradasi. Setiap diskusi lintas agama, umat Islam selalu mengatakan di dalam agama kami iblis itu diciptakan, bukan malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu selalu saya pun debat sama Ustadz juga seperti itu narasinya. Makanya nggak ada satupun. Pelanggaran pertama silakan di mute. Thank you. Terima kasih, silakan di mute. Pelanggaran pertama untuk kubu Kristen atas nama Kiamat. Appeal to authority, seperti yang saya jelaskan pada saat debat, fokus pada lawanmu yang ada di sini. Tidak boleh dibawa permasalahan, drama, topik apapun yang di luar kalian berdua, termasuk membawa umat muslim di luar perdebatan ini. Karena lawanmu adalah debater muslim atas nama Mustafa, bukan debater muslim atas nama orang lain. So, pelanggaran pertama untuk kubu Kristen atas nama Kiamat, lampu kuning. Jangan sampai ada pelanggaran lagi, sedangkan kubu muslim masih bersih, tidak ada pelanggaran. Mohon maaf telah memotong, waktu tersisa 17 menit 22 detik. Dua debater terhormat, silakan dilanjutkan. Ya, silakan dijawab. Gimana Kiamat bilang tadi? Kenapa? Iya. Gimana coba ulangi lagi? Ya, Anda tadi menunjukkan AI. Nah, saya sudah buktikan AI Anda salah. Jadi nggak perlu lagi diuji salah atau enggak. Udah tertulis di dalam Quran yang begitu, ternyata di situ diubah-ubah. Ini tadi di surat apa? Kiamat, maaf. Tadi surat apa? Loh, tertulis di situ, Pak. Di AI Anda baca sendiri. Di situ tulisan surat 7 ayat berapa? Di situ. Anda lihat sendiri. Jangan tanya sama saya. Ini saya cuma bukan dalil yang tadi Anda paparkan sebelumnya. Gini ya, Superboy. Berapa di situ? Superboy, maaf ya. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda buka kamera, Anda tunjukkan. Boleh saya ngomong sebentar sama Superboy? Pak, silakan dibuka kameranya, silakan. Maaf, Superboy, saya boleh ngomong sebentar sama Superboy? Silakan. Ini tadi yang dibahas sama Kiamat. Itu baru itu. Ke atasnya. Al-A'raf ayat 7 ya. Ke atasnya. Bukan Al-A'raf ayat 7, atasnya, Pak. Anda tadi ngasih ini tahu. 11. Nah, itu paling atas. Pelanggaran terjadi, silakan di mute mikrofonnya untuk kalian berdua. Terima kasih. Pelanggaran pertama untuk debater muslim atas nama Pak Mustafa. Sayang sekali udah saya tekankan tadi, pelanggarannya adalah inappropriate data atau data yang tidak appropriate karena menggunakan data yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu data AI. Dalam ruangan dialektika Superboy tidak boleh menggunakan data AI dalam versi manapun, termasuk ChatGPT dan semua derivasinya. Tetapi baru satu pelanggaran, tidak akan diturunkan, tidak akan dikurangkan nilainya juga. Tolong diperhatikan teguran ini. Masing-masing kubu Kristen dan Muslim sudah lampu kuning. Siapapun yang akan melakukan pelanggaran sekali lagi, otomatis akan diturunkan dan yang tersisa sebagai pemenangnya. Mohon maaf telah dipotong waktu kalian berdua. Waktu tersisa sebanyak 16 menit 11 detik. Silakan dilanjutkan dua debater lintas agama yang terhormat. Maaf, Superboy. Boleh saya pas sebentar? Pak, di situ tulisannya apa, Pak? Superboy, saya boleh ngomong sama Superboy sebentar nggak? Buset, debatnya sama saya
naksirnya sama hostnya gimana? Sama saya Enggak, Pak, gini itu loh. tulisannya di situ Kiamat. Pak, itu yang saya Kiamat. buka. Silakan Anda cek Saya sendiri. bilang gini loh, Kiamat. Betul nggak Gini, di situ? kalau Kiamat tertulis apa itu, sama seperti perintah membantah Allah tentang kepada ayat ini nggak ada iblis kebenaran. untuk sujud kepada Adam, Pak. Boleh nggak Tertulis saya di situ, Pak. Kiamat Fokus. uji Tertulis di situ Alkitabnya, Allah ayat berapa, perintah nomor berapa. Allah Nanti saya coba ya, kepada sama iblis nggak untuk isinya sujud sama kepada Alkitab? Adam. Sekarang Anda cek di dalam Quran ya. Ya, Anda keluar oke. dari ayat, Anda buka Quran surah 7 ayat 11 sampai 12. Ada nggak di situ Allah menyuruh iblis untuk sujud? Silakan dicek. Silakan Ini Anda buktikan. 12. Iya, 11 12 Anda buka manual di Google, bener nggak seperti yang tertulis di situ? Ya, atasnya ya, bahwa Allah perhatikan QS ya, Al-Araf ayat 11 sampai 12 dan Al-Baqarah 34 menceritakan tentang perintah Allah SWT kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Tertulis begitu ya. Saya fokus di Ya. situ. Sekarang Anda buka di Google, silakan Anda buka surah 7 ayat 11 sampai 12. Bener nggak di situ yang diperintah itu adalah iblis? Silakan Pak, semangat. Anda buktikan. Anda buktikan. Jangan Anda bilang saya nggak paham Quran ya. Jadi Anda cek aja dulu di situ bunyi ayatnya bagaimana. Silakan Pak, dibuka Pak kameranya. Bentar, saya lagi cari apanya. Kalau ternyata di situ tertulisnya iblis, saya kalah, nggak apa-apa. Ya, bahkan diblokir permanen pun nggak apa-apa. Jadi silakan Pak, Bapak bukakan aja. Bener nggak di situ iblis? Silakan. Silakan dibuka. Pak, Sebentar. atau buka di Al-Quran ini fisik, silakan. Pak. Oh, ya udah aku diam juga. Sebentar Kiamat, saya lagi cari di apa nih lo? Google lo. Kebanyakan bahasa Inggris semuanya. Tapi Kiamat lagi membahas Quran. Lilu. Ambulan. Nah, udah ada Kiamat. Oke. Ambulan. Oke, silakan Pak dibuka Pak. Oke. Boleh diperbesar host ini supaya kalau memang aku salah langsung aku kualifikasi. Ini ya. Ah, bukan tafsiran ayatnya Pak. Ini kan ayatnya nih loh. Ini ayatnya loh, Oke, coba dibaca Ini Pak. kan ayatnya. Di Ini situ tafsirannya, yang ini disuruh siapa? terjemahannya loh. Baca iya. Oke. Terjemahannya Yang ya. disuruh siapa? Yang disuruh sujud. Tertulis di situ coba. Oke, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dalam kurung Adam. Oke. Lalu kami bentuk tubuhmu. Tubuhmu ini adalah Adam ya. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu pada Para malaikat. kecuali Oke ya. iblis. Ya, ini loh. Selesai ya. Ini. Para malaikat. iblis. Malaikat dengan iblis itu dua ciptaan yang berbeda. Yang disuruh itu malaikat, tertulis tadi di data Anda yang disuruh itu siapa? Iblis. Sedangkan di Quran Anda dalam teks Arabnya pun yang disuruh siapa? Malaikat. Kiamat, bisa saya tunjukkan data juga di Google? Iblis itu berasal dari malaikat Azazil. Tuh, Pak, ini lagi bahasnya Quran. Lah kok Anda Ya, ini menambah Quran loh ini. selain yang daripada Quran? Ini kitab Anda jangan ditambah-tambahin dulu. Kalau nanti Loh, mau siapa pakai nambahin? tafsir, mau pakai apa, saya pun bisa. Kalau mau kontradiksi ke tafsir. Lah kalau kemudian ditambah-tambah ada kitab karangan-karangan ulama, ya gimana? Ini yang dipakai ini Quran. Di Bunyinya sini sama lagi loh, bahas Kiamat. Quran sama Quran. Kitab suci Saya sama kitab suci ada nih. HP3 mungkin saya bisa tunjukkan sama Kiamat loh. Karena HP saya cuma Pak, 2. ini lagi melihat di dalam Quran ini kontradiksinya. Bukan kemudian kitab-kitab ulama lagi. Kalau kitab ulama nanti masing-masing saling kontradiksi gitu. Jangan bikin diperluas. Kita fokus pada ayat Quran. Biarlah Quran ini loh. Jadi maksudnya Ketika Kiamat di situ gimana? yang disuruh itu malaikat. Kemudian tadi data Anda menyebutkan itu iblis. Di sini Anda sudah salah. Di sana Tunjukkan dibilang Kiamat, saya di sana kecuali bahwa iblis yang sama ini disuruh bunyi loh, oleh kecuali Allah itu iblis loh. mana ayatnya? Lalu kalau Anda katakan malaikat itu iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, tunjukkan saya ayatnya mana? Boleh saya cari Ayat lagi? coba. Ya, silakan buktikan mana? Oke. Ayat coba. Ya, silakan. Silakan buktikan mana? 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 Ayat coba. Ya, silakan. Silakan buktikan mana
Sebentar ya. Ya, surah berapa? Kalau apa? Blogspot nggak diterima, blogspot tafsir nggak diterima karena ini Ya, Quran dengan terserah Quran. aja. Silakan Pak. Ambulan ready di bawah. Sebentar ready. Kiamat. Ambulan ready. Oke. Thirty second tolerance, 30 detik toleransi, silakan dilanjutkan. Ini Al-Baqarah ayat 34. Seperti yang Kiamat tadi minta ya. Itu sama saja Pak, iblis yang diperintah berfirmannya kepada para malaikat. Tapi kata Sujudlah Kiamat tadi kamu kepada malaikat, sekarang Adam. iblis. Kenapa Iblis itu malah apa diciptakan Kiamatnya dari malah api. balik loh? Ini Al-Araf ayat 11 sama 12 hampir sama Al-Baqarah 34 isinya. Iya Pak, tadi kan sudah dibuka. Di situ yang diperintah itu siapa? Coba. Kiamat dalam situasi ini coba ada berapa orang sini yang disuruh sujud Kiamat? Kira-kira Yang disuruh itu coba. malaikat Pak. Iblis di sana ada nggak? Malaikat yang disuruh. Kalau di posisi bukan dalam iblis. posisi ini, Coba kalimatnya, anda kalau iblis mau ada nggak? menyelesaikan perkara ini, Anda buktikan kepada saya ada ayat bahwa malaikat jatuh dalam dosa disebutnya sebagai iblis. Mana? Udah buktikan di situ. Karena saya di sini saya katakan apa? Allah Anda itu lupa. Yang disuruh itu malaikat, kemudian yang disalahin siapa? Yang disalahin iblis. Sedangkan di dalam surat 13 ayat 27 yang sujud surat 13 ayat 15 hanya sujud itu kepada Allah. Di sini Allah juga udah melanggar Qur'annya sendiri, menyuruh untuk sujud kepada Adam. Sujud itu hanya kepada Allah. Kamu aja sebenarnya mau menyalahkan Allahmu dengan menjawab pertanyaan ini Kiamat. sebenarnya. Kalau di Tahu sini nggak? bilang itu Kiamat, sujud ini bukan untuk menyembah Adam apa Kiamat? Sujud Pak, sujud Bukan hanya menyembah sujud Adam kepada Allah. Anda baca dulu surat 13 ayat 15, silakan buka. Kalau Surat 13 Kiamat ayat misalnya 15. sujud kepada orang tua, apa Kiamat mengagungkan orang tua atau menuhankan orang tua enggak kan? Oke. Saya tunjukkan ya. Di dalam aturan fikih Pak, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ini dari sumber Islam ya, dari sumber Islam muslim.org.id. Ini penulisnya nih dari Dr. Rayhanul ini bla 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 bla. Di sini Pak, sujud kepada manusia untuk penghormatan dan memuliakan hukumnya itu apa? Haram dan dosa besar. Tidak boleh Pak. Di dalam Quran ini saya nggak perlu nunjukin, ini pun udah beres. Di dalam surat Itu 13 kalau situasinya ayat 15, menyembah di situ itu seperti jelas, dia menuhankan. sujud baik yang di langit maupun Menuhankan yang di bumi Kiamat. itu hanya Kiamat pakai kepada bahasa Allah. Indonesia dan Nggak mengartikannya. boleh sama orang tua. Nggak ada mana ayatnya boleh sujud kepada orang tua, mana? Sujud kepada orang tua ini menghormati artinya Kiamat, bukan untuk menyembah loh. Ya silakan Anda jawab. Bukan pakai kata-kata, saya mintanya dalil kok. Kalau Kiamat mengartikan sujud ini untuk menyembah dalam situasi orang tua, berarti Kiamat salah itu loh. Loh ini ajaran di Islam sendiri kok sujud kepada orang tua nggak boleh. Makanya kan saya katakan apa? Tuh. Breakdown kepada debater Kristen untuk di mute tidak ada pelanggaran, juga kepada debater Muslim tidak ada pelanggaran. Pak Mustafa sejauh ini bagus. Pak Mustafa diminta untuk menghadirkan data valid untuk membedakan mana sujud yang menyembah menuhankan, mana sujud yang sebagai penghormatan.
Silakan tunjukkan data atau dalilnya. Tidak ada pelanggaran sejauh ini. Congratulations untuk kubu Muslim dan kubu Kristen. Silakan hadirkan bukti ya empiriknya untuk membedakan mana sujud menyembah yang menuhankan dan mana sujud menyembah yang menghormati. Seperti narasi saudara pada jam 21:04. Silakan untuk saudara Muslim. Itu udah saya tanya itu. Ayo Pak Mustafa, kasih saya dalil bahwa ada sujud untuk penghormatan. Boleh sujud kepada selain Allah, tapi untuk penghormatan mana dalilnya? Nanti akan kontradiksi nih kalau Anda tunjukkan itu. Tapi nggak apa-apa kalau ada di Quran. Berarti fikih Islam keliru gitu aja. Fikih Islam keliru karena ada di dalam ayat Al-Quran. Silakan Pak tunjukkan ayatnya mana. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Pak, saya tunggu ya Pak ya. 30 second Halo. tolerance, 30 detik untuk toleransi. Silakan kepada Bapak Mustafa. Belum ada pelanggaran sejauh ini. Selamat Bapak Mustafa, silakan. Pak, Ya, ya, ya. kok diam? Gimana Ini sujud di sini bukan menyembah loh, apa yang kiamat. diskusi Pak, bukan Tapi untuk lagi menghormati. ini, bukan lagi saling mendengar ini. Aduh. Ya, mana? Di mana? Mana? Ya, kepada debater Kristen peringatan, silakan di-mute karena ini masih breakdown. Sekarang kesempatan kepada debater Muslim, datamu diterima Pak Mustafa. Pembelaanmu diterima dan tidak disalahkan berdasarkan aturan room ini. Yang diminta sekarang adalah yang menguatkan dalilmu tersebut. Apakah ada ayat Al-Quran ataukah ada hukum dari sumber sekunder di luar Al-Quran? Silakan dengan hormat kepada Bapak Mustafa. Saya beri demi efektivitas debat, saya beri toleransi 30 detik counting down dari sekarang. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, Ini ada datanya ada loh. 8, Baik, timernya saya hentikan. Mohon maaf, silakan dilanjutkan Pak Mustafa yang terhormat. Di sini kalau dikatakan di apanya, sujud ini diperintahkan untuk menghormati orang tua loh, bukan untuk menyembah. Baik, diterima. Silakan ditunjukkan datanya. Silakan. Tapi di sini artinya bukan menyembah ya. Kalau diartikan sujud menyembah, beda lagi artinya. Baik, diterima. Datanya diterima Pak Mustafa. Silakan tunjukkan datanya. Begini apanya ke Superboy. Kalau di internet memang kata sujud sini mereka mengartikan seperti menyembah ya. Kalau kami di sini mengartikan sebagai menghormati orang tua. Kalau di internet ini memang rata-rata mereka bilang sujud sini untuk menyembah, rata-rata mereka bilang. Tapi kalau Baik. kami Islam sujud ini adalah untuk apa? Menghormati orang tua loh. Baik, diterima pembelaannya. Tunjukkan data yang tidak di internet, misalnya di Al-Quran atau dalam buku-buku pengajaran Islam. Silakan. Di room ini tidak hanya menerima data dari internet Pak Mustafa, bisa dari Al-Quran fisik, buku-buku Islam fisik, ya, kias, ya, tafsir, bisa dalam bentuk fisik. Tidak hanya dalam bentuk internet. Sejauh ini Pak Mustafa belum melakukan pelanggaran. Yang penting bisa menghadirkan data. Kita seadil mungkin. Silakan Pak Mustafa. Apakah Pak Mustafa bisa menghadirkan data atau belum bisa? Butuh waktu untuk riset lagi, belajar lagi. ini. Nggak apa-apa Pak Mustafa. Saya ngambilnya di Silakan. sini aja ya. Silakan saudaraku, silakan. Di sini sujud bukan dalam apa ya, tapi sungkeman pas lapa ini loh. Ini tradisi. Emang nggak boleh sujud pada orang tua ya, tapi kalau tradisi Pak Mustafa, bukan saya bilang untuk menyembah. pelanggaran
Pak, pelanggaran karena menggunakan ringkasan AI. AI nggak boleh karena kita membicarakan Tuhan dan keimanan agama tertentu tidak boleh pakai AI. Harus pakai sumber yang kredibel. Terima kasih Pak Mustafa sudah bergabung bersama kita. Anda dinyatakan terdiskualifikasi dan kalah pada partai pertama. Kemenangan partai pertama, selamat kepada debater Kristen atas nama Ki Ahmad. Aturan dilakukan seadil mungkin. Congratulations untuk Ki Ahmad. Para debater berikutnya yang ingin bergabung, siapkan dirimu. Congratulations, 1-0 untuk Kristen. Selama maksimal 3 menit untuk saudara Ki Ahmad, congratulations, winning speech Anda. Aduh, oke. Terima kasih host ya. Walaupun saya seperti tersisihkan, cuman ya nggak apa-apa lah, biasalah. Oke, ya itulah ya tadi terkait kontradiksi, dan harusnya kalau misalkan ini bicara tentang ayat dengan ayat itu menunjukkan ayatnya, bukan kemudian menunjukkan dari AI ya, seperti itu blogspot itu nggak boleh. Kecuali kalau ada mengatasnamai misalkan NU, kan itu kan ada lembaganya gitu ya, yang berlembaga. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surat 13 ayat 15 itu sujud hanya kepada Allah. Walaupun dalam keadaan terpaksa pun sujudnya hanya kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 34, di situ Allah menyuruh malaikat-malaikat untuk sujud. Hanya malaikat di situ. Jadi kalau dikatakan ya malaikatnya itu adalah iblis di situ. Sebelum dia jatuh, sebelum dia dihukum, dia sebelumnya iblis, mana dalilnya? Kalau dalam Alkitab itu ada di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Tapi di dalam Islam kan teologinya berbeda. Ketika dikatakan oh ini ada malaikat Azazil bla bla bla, mana dalam Quran malaikat Azazil itu menolak untuk sujud? Kan nggak ada. Nah, jadi konsekuensi logisnya itu begini. Ketika Allah sudah melanggar apa yang tertulis dalam Al-Quran, yang pertama ini membuktikan bahwa Al-Quran ini karangan Utsman ya, yang ditulis oleh para sahabat, yaitu siapa? Zaid bin Sabit ya, lalu kemudian ada Ubay bin Ka'ab ya, dan lain-lain. Dan kemudian ya ini membuktikan bagaimana ketidaksinergian antara Allah dengan ilmunya sendiri, acak-acakan. Nah, keberantakan di dalam diri Tuhan ini membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Ini konsekuensi logisnya ya. Saya hanya memberikan paparan ini. Nah, ketika di dalam pandangan Islam, di dalam surah 64 ayat 2, dan di dalam hadis juga didukung, itu di dalam Tirmizi 2082, tadi sudah saya tunjukkan ya dalil-dalilnya, bahwasanya apa, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Jadi yang pertama, ini iblis nggak bersalah, sudah ditakdirkan untuk dia disesatkan, yang tertulis dalam surah 7 ayat 16. Di sini udah menunjukkan kezoliman. Allah lupa dengan Qur'annya, di sini Allah terbukti bukan Tuhan. Ki Ahmad, ini adalah winning speech-mu mengenai debat sudah. Ajaran tauhid diangkat oleh mengenai poin debat sudah selesai. Ini winning speech-mu, jadi semua narasi mengenai agama sebelah dibatasi. Ini khusus buat winning speech. Masih ada 1 menit, silakan dilanjutkan. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap Islam mulai untuk kritis ya, jangan kemudian saya disuruh debat sama AI walaupun saya bisa menang gitu loh. Tapi kan apa sih gunanya otak-otak kalian ini? Apakah semati itu kah otaknya Islam? Jadi saya kira pasti Islam ini pasti cerdas, nggak mungkin otaknya itu mati gitu. Sampai butuh AI, sampai mau nyari-nyari blogspot gitu untuk ngarang bebas jawabnya. Nggak bisa. Fokus di sini Quran dengan Quran. Nanti kalau kamu pakai tafsir, tak benturkan lagi sama antar tafsir, kan jadi repot lagi nanti. Jadi saling berantem nanti, kitab sama kitab berantem.
tafsir sama tafsir berantem, nanti sama fikihnya berantem, sama fatwanya, sama metode kiasnya, nanti semua berantem. Nanti para mazhabnya juga Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i nanti juga berantem semua. Karena koreo sholatnya aja berbeda, segala macamnya beda. Gitu ya. Jadi saya kira seperti itu, saya menunggu Islam yang hebat, yang seperti siapa? Kurunda-kurundanya itu disuruh masuk debat dong sama Kiamat, berani nggak? Gitu. Oke, thank you semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Partai pertama, poin 1, kemenangan untuk kubu Kristen. Ya, begitulah debat lintas agama yang sangat seru ini. Bisa kita simpulkan bahwa apa yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak dalam mencapai suatu kebenaran harus ada data yang valid. Namun pihak umat muslim tidak bisa membuktikan dengan data yang relevan. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.